billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi tabi'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pintar semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, semoga sahabat pintar semuanya selalu sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dilimpahi rezeki yang halal, yang berkah, yang thayyib, yang manfaat. Semoga sobat pintarku semuanya yang saat ini mungkin sedang sakit, semoga Allah angkat sakitnya, Allah gantikan dengan kesehatan, keselamatan, dan panjang umur. Untuk sobat pintarku semuanya yang masih terlilit amanah-amanah hutang, semoga Allah segera angkat dari hutang tersebut, Allah lunaskan. Terkhusus untuk hutang-hutang riba, semoga Allah angkat dari dosa riba, Allah lunaskan dengan cara-cara Allah yang mudah, tanpa harus menggali lubang yang baru, tanpa harus menjual aset, tanpa harus menyentuh kembali riba, tanpa harus kesusahan kepayahan, tanpa harus direndahkan, dicaci maki, diolah-olah, digunjing, dihina, diintimidasi, ditekan oleh manusia lain. Semoga sobat pintarku semuanya saat ini mungkin masih menghadapi masalah-masalah hidup, menghadapi kesulitan-kesulitan, semoga Allah bukakan pintu-pintu kemudahan. Dan untuk sobat pintarku semuanya saat ini mungkin sedang bersedih hati, semoga Allah angkat kesedihannya, Allah gantikan kebahagiaan. Buat sobat pintarku semuanya yang masih belum memiliki pasangan hidup, semoga Allah segera akan bertemu dengan jodoh yang terbaik, segera menuju halal. Dan untuk sobat pintarku semuanya yang masih belum memiliki putra-putri, semoga Allah karuniakan putra-putri yang soleh-soleh. Untuk sobat pintarku semuanya yang saat ini mungkin masih berkutat dalam dosa riba, semoga Allah sentuh hatinya dengan hidayah sehingga bergegas meninggalkan riba untuk selama-lamanya. Dan untuk sobat pintarku yang saat ini mungkin sedang berhijrah, semoga Allah istiqomahkan hijrahnya. Untuk sobat pintarku semuanya saat ini mungkin memiliki keinginan, memiliki hajat untuk bisa berangkat haji maupun umroh, semoga Allah segerakan. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, tadi sudah selesai syuting satu video dan ini ada 3 pertanyaan yang saya sudah kemas dalam video Q&A. Kita akan coba jawab pertanyaan dari sahabat-sahabat kita. Pertanyaannya cukup panjang, makanya 3 ini saya rasa sudah cukup 10 menit. Yang pertama dari Umi Sarah. Assalamualaikum Bun, sholawat apa yang harus saya baca biar uang kurbanku kembali? Begini ceritanya. Dulu tahun 2009 saya jadi TKW Arab. Terus saya kirim uang buat kurban ke suami 12,5 juta buat korban ibu dan bapak saya dan suami juga nenek saya. Singkat cerita, Idul Adha udah deket, saya bahagia karena bisa kurban buat orang tua. Setelah mendekati hari H, saya tanya, kirim dong foto korban kambingnya buat kurban, kata suami saya, entar lagi di jalan. Oke kataku. Tinggal tunggu Bun, sampai waktunya tiba, belum juga ada kabar tentang kambing kurban. Dan lebih parah lagi, HP-nya nggak aktif. Akhirnya Idul Adha berlalu dan kurban nggak ada kejelasannya. Sampai saya dengar dari saudara saya kalau uang buat kurban dipakai foya-foya sama perempuan nakal. Saya kecewa Bun, dan sampai sekarang sudah cerai sama dia. Nggak ada kejelasan tentang kurban, cuma saya dengar dia sekarang udah menikah dan sakit-sakitan. Apa yang harus aku baca biar dia luluh dan mau ganti uang kurban? Makasih. Oke, Mbak Sarah. Kalau panjenengan mampu ikhlaskan sehingga itu bernilai pahala sedekah dan itu bernilai pahala kurban karena panjenengan sudah niatkan untuk kurban. Kalau panjenengan mampu ikhlaskan, ya kan? Tapi ikhlas itu nggak mudah karena setan akan terus membisikkan, lu kasih duit tuh ya, lu kasih duit, belum dibeliin kambing korban, lu kasih duit, pakai foya-foya, lu kasih duit, belum dibeliin kambing korban. Setan akan terus. Jadi kejadian kapan? 2009 dan panjenengan masih ingat sampai ke 2020, ya kan? Artinya apa? Setan sudah cukup berhasil mempengaruhi panjenengan, masuk ke dalam hati dan pikiran panjenengan, turun ke hati menjadi hasad. Jadinya panjenengan nggak terima terus, panjenengan benci terus, panjenengan ngedendam terus, gitu kan? Seharusnya di rentang waktu 11 tahun lah ya, panjenengan harus sudah bisa ikhlaskan. Karena logikanya kalau dari pihak dia ada etikat baik untuk mengembalikan, seharusnya sudah dikembalikan dari kemarin-kemarin kan. Nah, coba panjenengan ikhlaskan. Meskipun panjenengan berharap boleh dikembalikan, boleh, sah-sah aja, itu hak jenengan. Panjenengan amalkan amalan melembutkan hati, minta kepada Allah supaya apa, si mantan suami ini dilembutkan hatinya,
disentuh hatinya dengan hidayah, dilimpahi rezeki. Jangan lupa doakan juga dilimpahi rezeki. Supaya apa? Kalau hatinya sudah disentuh hidayah, Allah limpahi rezeki, jadi beliaunya bisa kembalikan uang panjenengan. Jadi berdoanya komplit, minta disentuh hatinya dengan hidayah supaya mau mengembalikan apa yang menjadi hak-hak jenengan. Minta kepada Allah supaya dilimpahi rezeki, supaya apa? Ketika sudah tersentuh hatinya, rezekinya ada, panjenengan dikembalikan uangnya. Boleh, amalan melembutkan hati. Tapi yang paling bagus adalah sambil misalnya panjenengan berdoa, tapi tetap panjenengan ikhlaskan. Jadi itu nanti bernilai pahala di hadapan Allah gitu. Yang kedua pertanyaan hampir sama sebetulnya, dari Shofi Bayu. Bismillah. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Umi, saya mau tanya bagaimana cara kita berserah diri pada Allah dengan ikhlas dan pasrah tanpa pamrih. Terima kasih Umi. Semoga Umi dan keluarga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Doa yang sama buat panjenengan Mbak Shofi. Caranya ikhlas itu udah level tinggi ya, memang berat. Seperti Mbak Sarah tadi, 11 tahun beliau nggak bisa mengikhlaskan. Beliau masih ingat terus itu duit 12,5 juta. Memang bukan uang sedikit gitu kan. Tetapi kalau kita bisa ikhlas tuh nikmat sekali. Bahkan bukan nggak mungkin Allah gantikan rezeki yang lebih lagi. Nah ikhlas itu untuk mendapatkannya memang harus dilatih. Dilatih setiap hari lari terus. Yang pertama, panjenengan bisa berlatih dengan cara apa? Bersyukur. Contoh misalnya kayak tadi, Mbak Sarah tadi yang uangnya diembat sama mantan suami, dipakai foya-foya buat sama perempuan nakal, ya kan? Ikhlas susah banget. Caranya bagaimana bisa bersyukur? Uangnya aja diembat, beliau aja diceraikan kan gitu ibarat kata, atau beliau yang menceraikan gitu kan? Apa yang harus disyukuri? Di balik uangku yang hilang 12,5 juta, di balik suamiku yang berbuat nakal, di balik rumah tanggaku yang tercerai-berai, aku masih bersyukur karena apa? Aku diberikan nikmat sehat yang jauh lebih mahal dari itu. Aku diberikan nikmat iman Islam yang masih terus ada di dalam hatiku. Aku diberikan nikmat kedua orang tuaku masih aku saksikan hingga sekarang, hasil hidup yang aku bisa bahagiakan. Yang kelak kemudian hari, jika Allah berikan aku rezeki lagi yang banyak, aku akan korbankan lagi untuk kedua orang tuaku. Aku masih bersyukur karena aku masih diberikan umur panjang. Aku masih bersyukur, banyak sekali yang harus kita syukuri. Kenapa harus bersyukur untuk melatih keikhlasan ini? Karena dengan bersyukur, kita tidak memberikan ruang kepada setan, kepada was-was setan untuk masuk ke dalam hati dan pikiran kita menjadi manusia yang kufur, ya kan? Manusia yang kufur itu cenderung manusia yang tidak pernah ikhlas dengan segala sesuatu. Jadi misalnya nih, kecelakaan sedikit, menggerutu aja, mengeluh aja, dia mengkufur nikmat Allah yang lain. Dapat apa sedikit, misalnya kayak tadi ya, kejadian tadi, menggerutu aja, udahlah duitku dipakai, udahlah aku dikhianati, udahlah aku cerai. Nah, kalau jadinya seperti itu, kita jadi manusia yang kufur, jadi tertutup rasa syukur kita, sehingga kita tidak menjadi manusia yang ikhlas. Selain kita bersyukur, ya syukuri. Pokoknya setiap apapun kejadian dalam hidup kita itu, ambil hikmahnya, lihat hikmahnya. Jadi misal kata nih, kayak Mbak Sarah tadi, ya saya contohkan Mbak Sarah aja, karena kan habis kita bahas ya, Mbak Sarah tadi ya, ketika beliau dikasih tahu, itu mungkin kabar buruk ya dari saudara beliau. Suamimu di sini foya-foya dengan duit kamu gitu. Sesungguhnya di situ, kalau kita melihatnya dari sisi kabar buruknya, kita akan kufur terus, kita nggak akan pernah bersyukur. Tapi kalau kita bisa melihat sisi baiknya, oh dari kejadian ini Allah itu berikan hikmahnya apa? Hikmahnya apa? Supaya saya lebih berhati-hati lagi ya untuk mempercayai orang lain, termasuk mungkin yang statusnya suami sendiri. Dan Allah sedang menyelamatkan saya dari orang yang zolim ya. Laki-laki zolim yang gak bisa jadi imam yang baik itu diambil sama Allah, mungkin sedang tergila-gila dengan perempuan lain, yang mana sesungguhnya Allah sedang selamatkan aku. Jadinya apa? Kalau kita mengingat seperti itu, bahwa dalam setiap kejadian hidup kita ada hikmah ya yang Allah mau berikan kepada kita, insya Allah kita menjadi manusia yang ikhlas. Kalau kita sudah menyadari gitu, Allah sedang selamatkan saya dari laki-laki zolim ini, insya Allah hatiku ikhlas. Karena apa? Karena saya melihatnya bukan saya ditinggalkan si laki-laki, tapi saya melihatnya
hikmahnya Allah sudah selamatkan saya. Jadi selain tadi tipsnya bersyukur, yang kedua adalah apa? Lihatlah setiap kejadian hidup kita yang pahit-pahit itu ada hikmahnya, nggak mungkin enggak. Misalnya seperti pandemi ini ya, saya contohkan di tempat saya kerja. Sebetulnya di tempat saya kerja itu memang ada 2 orang yang memang sedang seharusnya terancam gitu. Tapi karena ada pandemi ini, jadi yang harusnya beliau terancam jadi terselamatkan gitu. Sebetulnya yang saya nggak bisa ceritakan di sini lah ya. Pokoknya intinya dalam setiap kejadian pahit hidup kita itu pasti ada hikmah yang Allah mau kasih kepada kita. Kalau kita bisa melihat hikmahnya, otomatis kita akan menjadi manusia yang ikhlas. Misalnya kita lagi berusaha nabung, pengen berangkat umroh, ya kan, ternyata kita sudah setorkan ke agen tersebut ya, ke agen perjalanan, agen travelnya itu, ternyata ditipu gitu ya. Coba, dari kejadian itu ada hikmah apa? Allah mau kasih apa? Oh, ternyata Allah mau selamatkan saya dari misalnya kecelakaan di pesawat. Oh, ternyata Allah mau menyelamatkan saya karena uang saya yang kemarin saya pakai itu tercampur dengan uang yang nggak halal, mungkin ya. Jadi kita cobalah, mungkin Allah sedang selamatkan saya dari satu musibah yang lain dengan musibah yang ini. Kalau kita bisa melihat setiap kejadian dalam hidup kita, ada sisi positifnya lah, katakan bahasa sederhananya ya, ada hikmah di balik itu, insya Allah kita menjadi manusia yang ikhlas. Sadarilah bahwa semua yang ada di muka bumi ini terjadi hanya atas izin Allah. Tidak ada satupun kejadian di muka bumi ini yang menimpa kita ya tanpa pengetahuan Allah, tanpa seizin Allah. Bahkan semut yang lewat di hadapan kita saja itu ya, itu semuanya sudah diatur sama Allah, sudah seizin Allah. Jadi kalau kita mengalami kejadian-kejadian pahit dalam hidup kita, kalau kita sadar Allah sudah izinkan kok ini terjadi. Misalnya rentenir datang ke tempat kita, mempermalukan kita, Allah izinkan kok itu terjadi. Kalau Allah tidak izinkan rentenir itu datang, kalau Allah tidak izinkan saya dipermalukan, pasti akan dicegah oleh Allah rentenir itu untuk datang. Entah misalnya pada saat perjalanan ke rumah kita bannya bocor, entah pada saat mau datang ke rumah kita tiba-tiba si rentenir sakit keras, seperti itu. Jadi cobalah kita pahami bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita ini atas izinnya Allah ya, atas izinnya Allah gitu. Insya Allah kalau kita sadari itu, kita menjadi manusia yang ikhlas. Jadi tadi bersyukur, terus kedua lihatlah setiap kejadian pasti ada hikmahnya Allah, dan yakinlah bahwa setiap apa yang terjadi dalam hidup kita itu atas izin Allah terjadi. Kalau Allah sudah izinkan terjadi, kita mau apa ya kan? Toh Allah izinkan kok itu terjadi. Misalnya tiba-tiba hari ini saya dipermalukan di kantor saya ditelepon di si pinjol saya, toh Allah udah izinkan kok itu terjadi, gitu kan? Mungkin dengan kejadian saya dipermalukan di kantor, Allah mau memberikan pelajaran kepada saya supaya saya menjauhi riba gitu. Jadi pintar-pintarlah untuk melihat kejadian dalam hidup kita, pasti ada hikmah. Oke. Yang selanjutnya dari Akhirian. Ini tentang amalan melembutkan hati. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi, saya mau nanya, amalan melembutkan hati, sholawat munjiat, agar kita balikan sama mantan, harusnya saya ngasih kabar ke mantan, apa mantan yang ngasih kabar ke saya? Mohon maaf, nanya Umi, tolong kasih sarannya. Ditunggu jawabannya. Amalan melembutkan hati itu bagian dari wasilah yang panjenengan ambil, yang kita katakan ikhtiar. Kita berikhtiar, yang pakai wasilah amalan melembutkan hati. Terus, apakah saya harus nungguin, atau kok saya harus yang agresif gitu kan? Panjenengan agresif itu juga bagian dari ikhtiar panjenengan ya. Yang tadinya lost contact mungkin sudah setahun, ya kan? Panjenengan mencoba mengamalkan amalan melembutkan hati. Tidak ada salahnya juga panjenengan melakukan ikhtiar yang tadi itu, berusaha ngontek beliau. Kalau misalnya beliaunya belum ngontek, panjenengan berusaha ngontek beliau, karena kan panjenengan laki-laki, umumnya perempuan itu pasti nggak mau menghubungi dulu. Panjenengan berusaha kontak dengan tujuan yang baik, niat karena Allah. Ya Allah, hamba berniat menghubungi hambamu si siapa, Mbak Tini binti siapa. Lembutkanlah hatinya karena niatan hamba baik, hamba ingin menjalin kembali tali silaturahim yang niatan hamba jika engkau ridhoi, dan jika Mbak Tininya yang memberikan respon yang baik, hamba berniat untuk menghalalkan beliau gitu.
Jadi boleh dilakukan dua ikhtiar tadi, ikhtiarnya berdoa ya, sama ikhtiar yang usaha kita sebagai manusia menghubungi beliau boleh gitu, boleh, nggak harus menunggu ya, apalagi yang kita tunggu ini perempuan ya, wanita itu umumnya nggak mau menghubungi duluan, biasanya seperti itu ya. Jadi silakan lakukan dua ikhtiar tadi, boleh saja, sah saja ya, selagi tidak melanggar syariat gitu ya. Oke, sampai di sini dulu video kali ini, semoga cukup memberikan jawaban ya buat teman-teman semuanya. Jika masih ada pertanyaan, silakan disampaikan di kolom komentar dengan bahasa-bahasa yang baik dan bahasa-bahasa yang santun. Mohon maaf saya agak kurang fit memang hari ini. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.